Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan limpah nikmat yang tak terkira sampai hari ini. Hingga akhirnya kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hukum yang mengenai pembatalan pahala puasa. Sebelumnya, marilah kembali kita ucapkan rasa syukur terhadap Allah SWT sebab kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan penuh nikmat ini. Mari sama-sama kita mengucapkan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung serta suci. Setiap orang yang beriman pasti akan merasakan senang ketika dapat bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Apa saja hal-hal yang dapat merusak pahala puasa? Puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai yang sangat besar atau pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Puasa merupakan ibadah khusus Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaannya. Artinya, nilai pada puasa tidak terbatas sesuai dengan kadar ketakwaan kita selaku hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Sebab selain menahan hawa nafsu atau lapar dan haus, sebenarnya puasa juga harus diri dengan perilaku. Apa saja perilaku yang dapat merusak atau menghilangkan pahala puasa? Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, berdusta, dan yang kedua berghibah, 3 mengadu domba, dan 4 bersumpah palsu, dan yang kelima memandang dengan syahwat. Dan yang pertama, berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa yang besar dalam Islam. Induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupinya. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, riba. Gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati ghibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku yang tercela dalam Islam. Jika seseorang muslim berghibah sedangkan ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja, tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Dan yang ketiga, adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain yang rukun, lalu menyebabkan fitnah untuk merusakkan. Dan jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 77. Dan yang kelima, tidak menjaga mata dari syahwat. Sebagaimana disebutkan di atas,
Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu, tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, maka pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa hanyalah lapar dan haus. Salah satu sumber syahwat yang utama adalah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandang pada lawan jenisnya yang bukan mahram, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan. Allah mewajibkan berpuasa bagi setiap orang yang beriman melalui yang di atas. Allah ingin kita menjalani puasa dengan maksud agar kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita semua dengan ikhlas menjalani ibadah puasa, sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki bulan puasa. Pada dasarnya, sesuatu yang dijalani dengan hati yang lapang dan ikhlas, maka diberikan kemudahan dan keberkahan dari setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jalani puasa selama 1 bulan penuh dengan penuh ikhlas dan hati, sehingga puasa yang kita jalani pada akhirnya tidaklah sia-sia. Itulah hukum singkat yang dapat saya sampaikan. Segala maaf dan pengetahuan semuanya datangnya dari Allah. Sementara jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya selaku manusia biasa, semoga dengan lapang hati bisa dibukakan pintu maaf dengan selapang-lapangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.